Oke teman-teman, ya ini contoh perhitungan analisis data. Ini contoh data mentahan ya, data yang dihasilkan dari pengujian komposit yang sudah kita buat. Jadi ini untuk fraksi volume 3% ya. Ini saya menguji sekitar 3 spesimen kalau nggak salah ya. Ini bisa kita buat tabel seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini yang 3 variasi masukkan, ini yang tadi ya 137,200 kg force. Kemudian yang lainnya kita masukkan juga, yang 6% data mentahnya kita masukkan. Ini data yang tadi ya, dari lembaran-lembaran tadi. Ini juga. Nah kita ubah ke Newton ya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke perhitungan ya. Contoh ini kita ambil yang nomor 1, spesimen nomor 1. Ini data mentahan ya, 137,200 kg force. Kita rubah ke Newton dengan cara gimana, yaitu dikali dengan 9,807 ya. Karena 1 kg force sama dengan 9,807 Newton ya. Seperti ini ya, dihasilkan 11.345,5 Newton ya, seperti ini sahabat teman-teman semuanya. Nah ini untuk luas penampangnya, ini kita dapat dari perkalian antara luas penampang yang di tengah-tengah ya spesimen dengan tebal spesimennya ya sahabat teman-teman semuanya. Saya akan berikan contohnya gambar seperti ini. Jadi 65 itu dihasilkan dari 13 dikali 5 ya, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Kemudian kita masukkan rumus ya, seperti ini. Ya, ini turunkan ya ke sini. Ya, dibagi dengan 65 mm persegi, didapat hasilnya 20,70 megapascal ya, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Nah ini teman-teman bisa baca-baca sendiri. Saya kira sudah paham perhitungan seperti inilah, sangat mudah sekali. Oke, next kita lanjut. Oke teman-teman, seperti ini ya contohnya. Jadi sekali lagi, ini data mentahan 137,200 dan yang lainnya juga sama. Itu dikali 9,807 ya, dirubah ke Newton. Hasilnya ini ya. Kemudian ini dibagi dengan luas penampang ya. Seperti itu hasilnya ini. Ya, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Kemudian ini dijumlahkan 20,70 dijumlahkan dengan 17,59 dijumlahkan dengan 19,31, kemudian dibagi 3 ya, didapatlah hasilnya rata-rata ya. Ini rata-ratanya. Jadi cara ngitung rata-rata itu ini jumlahkan dibagi dengan 3 ya, karena ini ada 3. Yang lain juga sama seperti itu. Selanjutnya kita buat grafik ya. Oke, contoh grafiknya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa belajar sama rekan-rekan yang sudah bisa ya. Saya nggak akan buat tutorialnya karena ini sangat mudah sekali. Ini di Microsoft Word ya. Seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, next selanjutnya kita ke pembahasan seperti ini sahabat teman-teman semuanya. Bisa disaksikan ya. Ini kata-kata yang saya buat sendiri ya. Sebetulnya saya lihat di jurnal penelitian yang lain, kita rubah saja kata-katanya ya. Yang penting jangan sampai sama biar nggak kena copyright. Biar nggak kena plagiat seperti itu. Nah ini analisisnya seperti ini ya, karena datanya ini naik kemudian turun ya, ada seperti ini dari grafik kuda komposit serta sabut kelapa ya. Ini teman-teman bisa baca ya. Pada intinya sahabat teman-teman semuanya, penjelasan saya itu ini kok kenapa naik, yang ini kok turun ya, kan pertanyaannya seperti itu. Nanti dosen bertanya kan, teman-teman juga bertanya kok datanya seperti itu mas, misalkan ya. Jadi ini penjelasan yang saya buat di sini. Nah ini saya saksikan ya. Tegangan tarik meningkat seiring bertambahnya fraksi volume 3% ke 6%.
dan pada komposit dengan fraksi volume 9% dengan nilai kekuatan tarik tertinggi sebesar sekian. Hal ini dikarenakan matrik dapat masuk ke sela-sela serat sabut kelapa secara sempurna sehingga resin dapat mengikat serat secara sempurna, ya, sehingga beban gaya tarik yang diterima komposit dapat terdistribusikan, ya, secara sempurna ketika diberikan pembebanan dibandingkan dengan fraksi volume terendah yaitu 12%, ya. Maksudnya seperti itu. Akan tetapi tegangan tarik menurun pada komposit dengan fraksi volume serat serabut kelapa 12% yang memiliki kekuatan tarik terendah dengan nilai sekian, ya. Hal ini dikarenakan fraksi volume komposit yang terlalu banyak seratnya, maksudnya, ya, yang 12% ini terlalu banyak seratnya dibandingkan yang lain, mengakibatkan matrik, ya, atau resin tidak dapat masuk pada sela-sela serat, ya. Bisa dipahami, ya, teman-teman, ya, seperti itu, ya, tidak bisa masuk ke sela-sela serat secara sempurna sehingga matrik tidak dapat mengikat serat sabut kelapa secara sempurna, dan hasil patahan yang teramati setelah uji tarik menunjukkan fiber pull out, ya. Jadi ketika seratnya kebanyakan, si matrik itu nggak menyelimuti keseluruhan bagian serat, seperti itu, sahabat. Jadi ketika ada pembebanan cepat patah, dia cepat rusak, seperti itu. Jadi hasilnya tidak baik dibandingkan dengan yang fraksi volume 3%, 6%, dan 9%, seperti itu, sahabat. Teman-teman semuanya bisa dibaca lah. Nah, kemudian kita bandingkan dengan standar pembuatan handle mobil, ya. Ini sudah ada, ini standarnya, uji tariknya 20 sampai 100 megapascal. Kalau misalkan pengujian kita di antara keempat ini, yang 3%, 6%, 9%, 12%, itu ada di tengah-tengah ini, ya, standar pembuatan handle mobil, interior mobil. Berarti komposit kita bisa direkomendasikan sebagai interior handle mobil, seperti itu, sahabat teman-teman semuanya, ya. Mungkin teman-teman ada yang sampai sini saja pembahasannya, ya, tidak sampai di uji SEM, ya. Nanti uji SEM saya jelaskan juga, ya. Oke, mungkin seperti itu, sahabat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, memberikan gambaran, ya. Misalkan ada data yang grafiknya itu naik, ya, grafiknya naik misalkan, berarti pembahasannya cukup sampai sini, ya. Tadi apa, yang mana, ya? Nah, berarti pembahasannya yang akan tetapi tegangan tarik menurun pada komposit dengan fraksi volume serat sabut kelapa 12%. Ini dihapus, ya, sahabat teman-teman semuanya, ya. Dihapus. Berarti pembahasannya kita seperti ini. Hal ini dikarenakan matrik dapat masuk ke sela-sela serat serabut kelapa secara sempurna, ya. Seperti itu, ya, gambarannya. Oke, seperti itu, sahabat teman-teman semuanya.